Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, ya dimanapun kalian berada. Ya, kembali pada video kali ini kita masih membahas tentang materi-materi yang ada di masa Indonesia. Ya, pada materi hari ini kita akan membahas tentang kutipan dan juga sistem rujukan. Oke, saya pikir teman-teman semua sudah familiar dengan kutipan dan juga rujukan ini. Ya, tentunya kutipan dan juga sistem rujukan ini merupakan aspek yang penting ya dalam penulisan bahasa, karena tanpa kutipan dan juga sistem rujukan ini sebuah penulisan tidak akan sempurna, ya istilahnya seperti itu. Khususnya dalam penulisan karya ilmiah, ya karena dalam penulisan karya ilmiah ini adalah salah satu bentuk dari pengabdian seseorang kepada perubahan, ya khususnya dalam perubahan, yaitu dalam bentuk ilmu pengetahuan ya ataupun teknologi, temuan-temuan yang mereka punya, menyampaikan ide, gagasan, argumentasi untuk disampaikan kepada pembaca. Dan nantinya dengan tulisan karya ilmiah tersebut memperoleh informasi-informasi yang akan bisa diaplikasikan, ya, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, ya sehingga terciptanya perubahan informasi, kemudian hal-hal kreasi dan juga transformasi dalam ilmiah. Oke, baik, kita mulai. Lalu seberapa pentingkah karya ilmiah tersebut ya dalam penulisan kutipan dan juga sistem rujukan, ya. Karena dalam kutipan dan sistem rujukan ini menjadikan bahasa tulisan ya menjadi lebih mudah, ya sehingga kita juga bisa memahami makna atau pesan yang dimaksud oleh si penulis. Biasanya kalau kita membaca sebuah jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah yang lainnya, kita akan menemukan kutipan-kutipan ya yang kita ketahui di dalam itu adalah mengambil rujukan dari sebuah referensi, baik itu buku atau jurnal-jurnal yang lainnya. Supaya lebih dekat lagi ya, apa itu kutipan? Ya, kutipan ini adalah istilahnya seperti pinjaman ya. Pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seseorang atau pengarang yang tertulis secara cetak ya. Baik itu di buku, di kamus, ensiklopedia, ya, jurnal, artikel, skripsi, disertasi ya ataupun tesis. Namun tidak hanya berupa tertulis, namun juga bisa secara lisan ya, yang kita dengar biasa di televisi, radio, ya, podcast ataupun aplikasi yang lainnya, gitu ya. Nah, dari kutipan ini baik itu secara tertulis maupun secara tidak tertulis, ya itu dituangkan dalam tulisan tersebut, ya karya ilmiah yang akan dibuatnya untuk menguatkan ya argumentasi ataupun gagasan yang ditulis oleh si penulis. Kemudian dalam penulisan karya ilmiah ya, kutipan ini wajib ya, dituliskan sumbernya ya. Tentunya ini adalah untuk menghindari plagiarisme ya, atau plagiat. Nah, penulisan sumbernya itu sesuai dengan kaidah yang berlaku. Baik itu penyebutannya adalah body note ataupun footnote sampai dengan daftar pustaka. Ya. Jadi dalam penulisan karya ilmiah ini kita harus mengetahui secara jelas ya bagaimana penulisan kutipan yang benar sehingga tepat kepada pembaca.
Tentunya dalam mengutip kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Oke, yang pertama adalah jumlah mengutip. Ya, apa maksud dari jumlah mengutip? Ya, agar tulisan ini tersusun dengan rapi, tersusun dalam satu himpunan, dalam satu paragraf, serta tidak mengganggu ya atau mengubah kaidah bahasa serta tidak juga mengubah maknanya, maka sebaiknya jumlah mengutip ini tidak terlalu banyak dalam satu halaman ataupun dalam satu paragraf. Ya. Misal kita ingin mengambil pengertian dalam satu bidang ilmu, misal tentang sosial, maka cukup mungkin dalam satu halaman tersebut 2 atau 3 kutipan, sehingga sisanya kita bisa menambahkan dengan gagasan kita tersendiri. Oke, yang kedua adalah penulisannya ini adalah benar. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita harus mengutip itu caranya, penulisannya harus benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Saat ini kita menggunakan ejaan EYD 5 ya. Nah, kita harus mengetahui bagaimana penulisan yang tepat, penulisan namanya, tanda bacanya, dan sebagainya. Dan tentu juga harus ya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan juga oleh instansi atau lembaga. Kemudian selanjutnya adalah mengutip ini kita harus mengambil seperlunya. Ya. Oke, apa maksud dari mengambil kutipan seperlunya? Karena agar dalam sebuah paragraf tersebut itu kita tidak merusak uraian yang sebenarnya. Jadi seperlunya saja, misalkan dalam satu kalimat ya kita mengambil, kita tidak perlu mengambil dalam satu halaman di referensi tersebut. Oke, selanjutnya adalah tidak merubah makna ya. Oke, tidak merubah makna artinya adalah kita tidak menghilangkan ya satu kata pun ataupun tanda baca supaya tidak mengubah makna yang sudah tersusun oleh si pengarang, sehingga pesan dan maknanya tersampaikan dengan jelas dan baik. Nah, pada prinsip yang terakhir ya, jika memang memerlukan perubahan, maka kita harus menandainya dengan penanda. Ya, bisa dengan cetak miring ataupun tebal, renggang, atau kita menambahkan catatan kaki. Ya, biasanya dalam sebuah buku-buku sejarah di situ ada penambahan atau penjelasan tambahan dari kalimat yang sudah ada dalam sebuah teksnya. Nah, contoh lain pada kutipan langsung juga penulis di sini andai kata ya ada kesalahan ya ataupun mengubah dari kutipan tersebut ya kemudian tidak menyetujuinya, maka di situ harus memberikan tanda. Oke, jelas ya. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui, kutipan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung adalah ciri-cirinya ya. Yang pertama, tidak boleh ada perubahan terhadap teks aslinya. Ya, jadi kalau kita mengambilnya dari kalimat awal sampai kalimat akhir, itu pastikan tidak ada satu kata pun yang tertinggal. Kemudian tanda 3 titik
berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan, ya. Misalkan kita mengambil di tengah-tengah kalimat, ya. Maka di kalimat sebelumnya atau sesudahnya kita bisa menggunakan 3 titik, ya, pada kalimat tersebut. Misalkan kita mau berhenti mengambil kutipannya di tengah-tengah kalimat, maka setelahnya kita bisa menggunakan titik 3 berspasi. Lalu yang ketiga adalah menggunakan sumber kutipan yang berlaku. Ya. Oke, sumber kutipan yang berlaku ini biasanya, ya, dalam sebuah instansi atau lembaga memberikan syarat, ya, untuk mengambil kutipan, rujukan, ataupun referensinya itu 5 tahun ke belakang ataupun 10 tahun ke belakang, ya. Tapi biasanya 5 tahun ke belakang supaya tidak terlalu lama sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kutipan tidak langsung, ya, disebut juga, oke, tadi kutipan langsung, ya, sekarang kita ke kutipan yang tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung di sini disebut juga intisari atau pendapat, ya, yang memiliki ciri. Yang pertama, diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kedua jenis kutipan ini tentunya bertujuan sama, ya, yaitu meminjam pemikiran orang lain, ide atau gagasan dari orang lain, yang kemudian ya, tanpa menghilangkan satu kata pun, serta ini juga sebagai apresiasi atau penghargaan kepada orang yang kita pakai pemikirannya, kalimatnya dalam karya ilmiah kita. Nah, kemudian kutipan sudah, sekarang kita masuk ke sistem rujukan. Nah, sistem rujukan yang sering kita gunakan adalah catatan kaki dan juga catatan belakang, ya. Kalau catatan kaki adalah catatan yang diletakkan pada bagian bawah halaman, sedangkan catatan belakang ada di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Ya, disebut dengan daftar pustaka. Nah, ada juga istilahnya adalah badinat atau catatan dalam sebuah tubuh, ya, tubuh dalam sebuah teks, di tengah-tengah teks. Biasanya hanya menyertakan pengarang dan juga tahun, serta bisa juga ditambahkan halaman yang dimaksud. Kemudian baru di bawahnya ataupun di catatan belakangnya atau daftar pustakanya itu ditambahkan, ya, supaya jelas mana pengarang yang dimaksud, judulnya apa, halaman berapa, dan tahun berapa, dan sebagainya. Nah, kemudian apabila sumber-sumber itu dirujuk beberapa kali, ya, dengan halaman yang sama atau berbeda, maka ada istilah, ya, ada 3 istilah di sini kita kenal, ada ibid, ada opcit, ada logcit, ya, yang harus kita ketahui dengan benar. Oke, yang pertama adalah ibid. Ya, ibid ini adalah istilah yang digunakan untuk rujukan apa saja yang digunakan berturut-turut tanpa disela oleh sumber yang lain. Misalkan dalam satu halaman, ya, ataupun beberapa halaman, halaman 1, 2, 3, misalkan menggunakan rujukan yang sama. Ya, misalkan Burhan Nurgiantoro. Ya.
dalam kutipan atau rujukannya dia mengambil 3 kutipan tersebut pada urutan yang sama. Maka kita menggunakan ibid, ya. Kemudian baru menambahkan halaman dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah objek, ya. Nah, objek ini istilahnya adalah digunakan apabila seorang penulis ini mengacu sumber berupa sebuah buku yang diacu beberapa kali, namun sumber tersebut telah disela oleh sumber yang lainnya. Ya. Misalkan tadi saya jelaskan Burhan Nurgiantoro di halaman 1, 2, dan 3. Kemudian dengan buku yang sama, ya, dengan buku yang sama misalkan, dan tahun terbit yang sama dengan buku yang sama, menggunakan kita pakai rujukannya kembali di halaman ke-7, ya, maka kita menggunakan objek. Kita tidak perlu lagi menuliskan secara panjang catatan kakinya, ya. Jadi kita hanya fokus menuliskan nama pengarangnya dan juga halamannya. Yang terakhir adalah logjet. Istilah ini mengacu kepada artikel, ya, dalam bunga rampai, jurnal, majalah, koran, atau ensiklopedia. Ya, istilah ini digunakan apabila artikel tersebut dirujuk beberapa kali dan telah disela oleh sumber yang lain. Ya, ini khusus untuk jurnal, majalah, koran, ataupun ensiklopedia, dan sama seperti objek tadi yang sudah disela oleh beberapa sumber yang lainnya. Oke, jadi itu perbedaan antara ibid, kemudian objek, dan juga logjet. Oke, seperti ini yang kita bahas pada video kali ini, ya, tentang kutipan dan juga sistem rujukan. Semoga apa yang bisa saya bahas dalam video ini menambah pemahaman pada kalian. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.